Silaturahmi PJ Wali Kota hingga rapat persiapan jelang akhir masa jabatan. PJ Wali Kota dan Wali Kota terpilih tanam 55 jenis pohon di Pondok Lansia. Ragam kuliner dan atraksi barongsai memeriahkan Festival Kampung Pecinan. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jelang akhir masa jabatannya, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menggelar silaturahmi dengan insan pers serta pegawai di lingkungan pemerintah Kota Madiun sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Sementara itu, Pemkot Madiun juga menggelar rapat perpisahan PJ Wali Kota guna membahas teknis pelaksanaan acara atas dedikasi PJ Wali Kota dalam memimpin Kota Madiun. Terus tidur sejam setengah, kamu lagi berangkat. Pejabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Rumah Dinas Wali Kota Minggu 26 Januari malam. Acara ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kota Madiun. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada insan pers atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun. Menurutnya, peran media sangat penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap sinergi antara pemerintah dan insan pers terus terjaga. Dirinya menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling mendukung demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Madiun. Sementara itu, acara silaturahmi juga menjadi momen diskusi santai antara PJ Wali Kota dengan para jurnalis. Beberapa masukan dan saran terkait pengelolaan informasi serta isu-isu yang sedang berkembang di Kota Madiun turut disampaikan dalam kesempatan tersebut. Pertemuan ini pun diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama, menandai komitmen bersama antara pemerintah dan media untuk terus bekerja sama demi kemajuan Kota Madiun tercinta. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Atau 18. Seiring dengan penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk memimpin Kota Madiun 5 tahun mendatang, masa jabatan PJ Wali Kota Edi Suprianto di Kota Pendekar juga akan berakhir. Untuk itu, Pemkot Madiun menyiapkan agenda khusus sebagai perpisahan dengan PJ Wali Kota. Acara ini rencananya juga melibatkan masyarakat umum. Jumat 31 Januari, rapat persiapan perpisahan PJ Wali Kota dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, PJ Edi Suprianto hadir untuk memantau persiapan acara. Rencananya, event akan berlangsung di Stadion Wilis pada 7 Februari mulai pukul 15.00. Berbagai hiburan ditampilkan untuk memeriahkan acara, juga diisi dengan festival kuliner gratis. Meski begitu, agenda tersebut masih dapat berubah, baik dari waktu pelaksanaan maupun susunan acara. Sebab, kepastian waktu masih menunggu jadwal resmi pelantikan wali kota dan wakil wali kota oleh pemerintah pusat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Masa jabatan PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto akan segera berakhir. Setidaknya, Kepala Bankes Bangpol Provinsi Jawa Timur itu sudah menjabat selama 9 bulan terakhir di Kota Madiun. Berbagai arahan telah diberikan PJ Wali Kota kepada aparatur pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kota Madiun pun meraih ratusan penghargaan selama dipimpin PJ Wali Kota Edi. PJ Wali Kota juga memberikan apresiasinya kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Madiun, khususnya bagi di lingkup Setda Kota Madiun. Menurutnya, Setda Kota Madiun sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada dirinya selama menjabat. PJ Wali Kota memang banyak bersinggungan langsung dengan sekretariat daerah.
Karenanya, PJ Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada pelayanan yang diberikan. PJ Wali Kota berharap kinerja apik tersebut bisa terus terjaga. Hal itu penting bukan hanya untuk Kota Madiun, tetapi juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, kehadiran pemerintah semakin dapat dirasakan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. PJ Wali Kota juga memohon maaf jika dalam menjalankan tugas di Kota Madiun ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Seperti diketahui, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih bakal segera dilantik. Pelantikan dijadwalkan 6 Februari nanti. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan Presiden Prabowo di Jakarta. Usai pelantikan Wali Kota terpilih, tugas PJ Wali Kota Edi juga berakhir. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya mengoptimalkan pondok lansia sekaligus antisipasi ancaman perubahan iklim, PJ Wali Kota sekaligus Wali Kota terpilih lakukan penghijauan dengan penanaman 55 pohon berbagai jenis dan ukuran. Keberadaan pondok lansia terus dioptimalkan. Pondok yang berada di Bumi Semendung, Kelurahan Klegen ini kembali dilakukan penghijauan Minggu 26 Januari. Setidaknya 55 pohon berbagai jenis dan ukuran ditambahkan. Penanaman pohon juga sebagai antisipasi perubahan iklim yang kian ekstrim. Kegiatan penanaman dipimpin PJ Wali Kota Edi Suprianto dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Hadir juga Wali Kota Madiun terpilih Dr. Maidi dalam kegiatan. PJ Wali Kota menambahkan antisipasi ancaman perubahan iklim harus wajib terus digalakkan. Nah, gerakan menanam pohon ini menjadi salah satu upaya mengurangi dampak iklim guna menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan mengatur suhu lingkungan. Penanaman di kawasan pondok lansia tentu bukan tanpa alasan, yakni untuk mengoptimalisasi fungsi pondok lansia agar semakin kompleks. Sebab kebermanfaatan pondok kelak bukan hanya untuk kelompok lansia, melainkan untuk seluruh masyarakat. Agar lebih banyak manfaat, mayoritas pohon yang ditanam adalah pohon berbuah, mulai pohon kelengkeng, matoa, jambu, dan asem. Sementara Wali Kota Madiun terpilih menanam 2 pohon pule ukuran besar sebagai simbol pemulihan ekonomi, kesehatan, dan sosial warga Kota Madiun. Lansia ini yang sudah menjadi contoh bagi kabupaten kota atau provinsi lain, ini semakin hijau dan nanti fungsinya semakin kompleks, bisa menjadi tempat untuk pondok lansia sebagai tempat penghijauan, dan nanti juga penghijauannya ini juga diikuti oleh warga masyarakat yang lainnya untuk menanam pohon, dan juga pondok lansia nanti tempat kegiatan oleh masyarakat maupun oleh Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan Imlek di Kota Madiun berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya itu, berbagai stan kuliner hingga kehadiran tarian barongsai menambah spektakuler acara Festival Kampung Pecinan yang digelar di sepanjang Jalan Barito, Kota Madiun. Sementara itu, event Festival Seni dan Olahraga Sekolah Islam Terpadu atau SIT dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT se-Jawa Timur resmi berakhir. Perayaan Hari Raya Imlek tahun 2025 di Kota Madiun berlangsung semarak dan penuh makna. Menyambut harapan baru di Tahun Ular Kayu, acara digelar dengan meriah di sepanjang Jalan Barito. Dengan suara genderang tambur yang dipukul oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Dr. Maidi dan F. Bagus Panuntun, Festival Kampung Pecinan resmi dimulai pada Minggu 26 Januari. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan pentingnya perayaan Imlek sebagai sarana mempererat kebersamaan dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Suasana perayaan semakin spektakuler dengan kehadiran tarian barongsai yang menyambut para tamu undangan. Tradisi pembagian angpau juga dilakukan sebagai simbol keberkahan dan harapan baru bagi masyarakat. Setelah membuka acara, PJ Wali Kota bersama undangan berkesempatan meninjau stand-stand UMKM yang memamerkan produk lokal unggulan, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan.
Rangkaian perayaan Imlek ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26 hingga 29 Januari 2025 setiap pukul 14.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain pertunjukan seni dan budaya, berbagai aktivitas menarik akan disajikan termasuk kirap barongsai dan liong pada Senin 27 Januari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kirap ini akan menempuh rute Jalan Barito, Jalan Haji Agus Salim, Jalan Kutai, Jalan Cokro Aminoto, dan Jalan Musi. Dengan antusiasme yang tinggi, perayaan Imlek 2025 di Kota Madiun menjadi bukti nyata pelestarian budaya yang sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui keterlibatan UMKM. Ini salah satu bentuk kerjasama antara warga Tionghoa yang ada di Madiun ini untuk membantu bersama-sama kita untuk menghidupkan UMKM yang ada di Kota Madiun. Mudah-mudahan Imlek hari ini yang mulai gerimis, hujan, ini menjadi tanda keberkahan bagi Kota Madiun untuk tahun baru Imlek tahun ini. Mudah-mudahan ini menggerakkan ekonomi dan wisata Kota Madiun. Dan ini secara otomatis insya Allah nanti bisa membangun atau membantu perekonomian warga Kota Madiun, terutama warga yang dari keturunan Tionghoa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Event Festival Seni dan Olahraga Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) se-Jawa Timur resmi berakhir. Prosesi penutupan acara berlangsung di Auditorium Universitas Merdeka Madiun. Dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto pada Minggu 26 Januari. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Seni dan Olahraga SIT SJIT. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Adapun Festival Seni dan Olahraga SIT SJIT Jawa Timur diikuti 1.500 peserta dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka mengikuti lomba yang diselenggarakan panitia, seperti olahraga atletik, renang, dan futsal. Juga lomba seni membuat poster, puisi, menyanyi, dan hadroh. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Terminal Purboyo di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah Kota Madiun tercinta. Kita
Garuda luar biasa. Tapi ini yang lebih luar biasa lagi, penonton dari masyarakat Kota Madiun yang antusias, dan ini bukti bahwa nasionalisme masyarakat Madiun luar biasa dalam mendukung timnas. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, salut ya untuk Kota Madiun yang betul-betul memperhatikan bagaimana permasalahan sosial, salah satunya lansia yang terlantar. aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Event otomotif Jeep lintas daerah atau Jambore Jeep terus dimatangkan. Hal itu seperti yang terlihat di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jumat 31 Januari 2025. Kali ini, gelaran yang digelar untuk promosi daerah itu membahas terkait konsep acara hingga jadwal pelaksanaannya. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto dalam sambutannya mengatakan audiensi ini sebagai tindak lanjut audiensi pertama yang pernah dilakukan. Harapannya dengan audiensi ini acara semakin matang. Lebih lanjut dirinya mengatakan kota ini sudah bagus, sudah ramai, maka harus dibuat ramai. Salah satunya melalui event ini dengan menggandeng komunitas. Event ini lanjutnya bakal menarik, pasalnya jika sesuai rencana, bakal berlangsung selama 3 hari. Hari pertama tersaji di Kota Madiun, yakni gathering di Jalan Pahlawan. Di dalamnya terdapat bazar kuliner dengan menggandeng UMKM, atraksi Jeep, kompetisi barista, musik, dan lain sebagainya. Gathering bisa diikuti penggemar Jeep dari mana saja. PJ Wali Kota menambahkan berbagai persiapan masih akan terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan daerah sekitar. Harapannya ini akan menjadi kolaborasi yang muaranya pada kemajuan bersama. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, menghadiri peresmian Kereta Api Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen yang digelar di Stasiun Madiun pada Sabtu 1 Februari. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan bahwa kehadiran relasi baru ini semakin mengenalkan Kota Madiun kepada masyarakat di luar provinsi. Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pembangunan di Kota Madiun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, namun juga melibatkan berbagai instansi lain termasuk PT KAI. Menurutnya, dengan adanya relasi baru, diharapkan inflasi dapat ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Sekda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh PT KAI agar pembangunan di Kota Madiun dapat terus dilakukan secara kolaboratif. Peresmian Kereta Api Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen menjadi langkah maju dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas warga Madiun menuju Jakarta, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya Kereta Madiun Jaya, ini adalah suatu kebijakan yang strategis dari PT KAI khususnya untuk Pemkot Madiun, karena ini justru mengokohkan peran dan fungsi Kota Madiun sebagai pusat Jawa Timur bagian barat. Di samping Kota Madiun sekarang lagi giat-giatnya membangun untuk membranding Kota Madiun menjadi Madiun mendunia, ini sangat mendukung kebijakan ini bagi pemerintah Kota Madiun yang bisa dikatakan pembangunan Kota Madiun yang berkelanjutan.
karena ke depan masih banyak program-program lain yang akan lebih mendunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tarian barongsai di event Imlek sangat energik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Desilia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.